Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya. Sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam kegiatan bimbingan kelas kali ini. Mari kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keagamaan kita mulai. Sebelumnya Bu Hesti absen terlebih. Bu Hesti absen. Risa Indrayanti. Hadir, Bu. Danutri Saputra. Hadir, Bu. Mufti Mubarok. Sudah semua? Ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi layanan dengan tema pengambilan keputusan studi lanjut dan jurusan yang tepat. Adapun tujuannya adalah agar kalian semua itu memahami tentang studi lanjut, kemudian kalian itu paham tentang pengambilan keputusan jurusan di perguruan tinggi, kemudian kalian dapat menganalisis tentang studi lanjut, dapat menyimpulkan tentang bentuk dan institusi perguruan tinggi, kemudian kalian dapat mengevaluasi faktor dalam pertimbangan perguruan tinggi. Setelah itu kalian mampu menerapkan pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, sebelumnya anak-anak kita sepakati terlebih dahulu ya, sebelum Ibu memberikan materi layanan bimbingan. Nanti apabila di tengah-tengah Ibu menyampaikan materi atau di tengah-tengah diskusi, nanti jaringan kalian tidak stabil, nanti kalian langsung saja menghubungi Bu Hesti. Kemudian layanan bimbingan klasikal ini akan kita lakukan selama 45 menit. Begitu ya? Disepakati ya? Ya, Bu. Ya, kalau begitu Ibu akan memulai layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Apakah sudah nampak anak-anak? Sudah. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang pengambilan keputusan studi lanjut dan jurusan yang tepat. Nah, di antara anak-anak nanti tentunya akan melanjutkan studi lanjut, begitu ya. Jurusan yang dikutip dari artikel, yang Ibu kutip dari artikel dengan tema fenomena salah jurusan di kalangan mahasiswa. Nah, silahkan. Di sini silahkan kalian baca, kalian cermati tentang artikel ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti setelah kalian selesai 5 menit, nanti Ibu akan memberikan tugas diskusi begitu ya. Nanti linknya akan Bu Hesti sampaikan melalui WA grup kelas gitu ya. Kalian cermati, silakan menyampaikan tugas kalian untuk berdiskusi. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok menjadi tiga kelompok. Ibu akan membagi, sudah Ibu share ya di WA grup ya untuk kelompoknya ya. Sudah jelas anak-anak untuk grupnya? Sudah ya. Nah, untuk itu silakan kalian mengerjakan tugas secara berkelompok. Nanti kalian akan Ibu pantau melalui, Ibu akan membagi kelompoknya, Ibu akan masukkan ke breakout room, begitu ya. Mengisi melalui Google Form. Setelah kalian berdiskusi, silakan kalian menganalisis tentang fenomena ini tadi, tentang kalian diskusi melalui breakout room tadi.
Begitu ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah jelas belum? Sudah jelas, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau sudah, silakan kalian mulai untuk berdiskusi. Itu ya. Waktu selama 10 menit. Nanti selesai atau tidak selesai, nanti silakan kalian presentasikan. Begitu ya. Lukman, Mbak Aini, Danu. Halo, Bu. Ya, Halo, Bu. gimana? Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Saja. Satu kelompok satu. Ya, satu kelompok Tulisannya satu saja. menurut ini Bu, kelompok Ya, ini berarti kelompok 4 suaranya Bu Hesti. Ya, Bu. Dengar. Ya, silakan kelompok mana yang sudah siap? Saya kelompok 1, Bu. Saya akan mempresentasikan Ya, hasil diskusi. oke. Bisa di-share screen, Mbak, atau bisa dibacakan saja, nggak apa-apa. Saya bacakan saja, Bu. Ya, si yang lain silakan menanggapi atau silakan kalian berpendapat. Tolong didengarkan. Yuk, silakan Mbak Aini untuk mempresentasikan. Yang pertama, silahkan kalian analisis fenomena salah jurusan dari kutipan artikel di atas. Menurut saya itu mengalami banyak siswa-siswa yang merasa salah jurusan. Yang kedua, apakah kalian pernah mengalami salah jurusan atau salah memilih pilihan sekolah? Alasannya, untuk sejauh ini saya belum pernah merasakan mengalami salah jurusan. Yang ketiga, bagaimana menurut pendapat kalian jika memilih jurusan atau sekolah tidak sesuai dengan keinginan kalian? Menurut saya, selesaikan terlebih dahulu tanggung jawab yang dipilih dan lalu menggunakan waktu luangnya untuk melakukan hal yang kita sukai. Yang keempat, bagaimana cara kita agar tidak mengalami fenomena seperti yang salah jurusan? Menurut saya, yang pertama, memahami minat dan bakat passion. Yang kedua, melakukan riset dalam mencari jurusan. Yang ketiga, ketahui nilai dan kemampuan. Yang keempat, ketahui keuntungan dan minat kita. Sekian, Bu, presentasi dari kelompok 1. Kelompok 3 atau kelompok 4 silahkan disimpulkan. Dari hasil diskusi tadi, itu biasanya karena dari pilihan orang tuanya, kemudian mereka itu menjalani perkuliahan itu dengan terpaksa. Jadi sebisa mungkin apa yang disampaikan betul, apa yang disampaikan dari kelompok kalian tadi, kalian bagaimana cara memilih jurusan, yaitu mengenali bakat minat, kemudian jangan terpaksa, seperti itu ya, harus sesuai dengan bakat minat kalian. Apa itu dilanjut? Kelanjutan sekolah tadi Bu Hesti sudah sempat mendengar. Studi lanjut adalah jenjang yang lebih tinggi, Pak. Betul sekali pendapatnya dari Mbak Rahel. Atau pendidikan lanjutan setelah kalian tamat dari SMK nantinya. Kemudian ada jenis-jenis dan bentuk perguruan tinggi. Itu ada apa saja? Pendidikan akademik. Nah, pendidikan akademik ini nanti kalian difokuskan pada teori. Kemudian jenjangnya ada S1, S2, dan S3. Kemudian pendidikan vokasi ini ilmu terapan. Kalian disiapkan untuk siap bekerja. Nah, itu jenjangnya ada D1, D2, D3, dan 4. Kemudian pendidikan profesi ini setelah kalian menempuh pendidikan akademik atau pendidikan vokasi, ini kalian bisa melakukan pendidikan profesi ini apabila kalian ingin bekerja dan membutuhkan keahlian atau lisensi khusus. Gitu ya. Untuk selanjutnya itu ada bentuk-bentuk perguruan tinggi. Itu yang pertama itu ada universitas. Nah,
di universitas ini ada terdiri dari fakultas, beberapa fakultas. Di fakultas nanti ada beberapa jurusan anak-anak, ada beberapa jurusan dan di sana itu ada bentuk bentuk jenis perguruan tingginya, ada pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Kemudian di institut ini itu hanya ada satu fakultas dan satu rumpun ilmu saja, satu jurusan. Kemudian di sekolah tinggi ini hanya di institut ini itu hanya ada satu fakultas dan satu rumpun ilmu saja, satu jurusan. Kemudian di sekolah tinggi ini hanya satu fakultas, kemudian dengan berbagai jurusan, misalnya sekolah tinggi kesehatan. Nah, di situ nanti ada jurusan perawat, kebidanan, gizi, seperti itu. Kemudian politeknik di sini nanti hampir sama dengan universitas, hanya saja kalau politeknik itu nanti ke pendidikan vokasi, seperti itu. Jadi D3 atau D4. Kemudian kalau pendidikan akademi itu hampir sama dengan politeknik, hanya saja di sini hanya satu rumpun ilmu, satu jurusan saja, misalnya jurusan akademi maritim ya hanya maritim saja, seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya sampai di sini? Siapa ini? Mas Jumali, silakan bertanya. Nah, kemarin kan Bu saya daftar SNM di jurusan Teknik Sipil D3 UNJ. Saya harus daftar jalur politeknik atau jalur SNMPTN bisa biasa Bu. Saya bingung Bu soalnya Bu. Oh ya, tadi Mas Jumali menanyakan mau mendaftarkan D3 Teknik Sipil. Itu SNMPTN atau melalui politeknik, seperti itu ya Mas Jumali? Kalau D3 tadi kan Joji sudah menyampaikan, itu berarti kalau mau mendaftarkan di UNJ berarti kan tadi universitas. Nah, itu tadi kan ada pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Nah, otomatis Mas Jumali tetap dengan jalur SNMPTN. Sampaikan ini tadi bisa membawa manfaat untuk kalian, bisa membawa dampak positif untuk kalian semua. Begitu ya. Kemudian setelah ini nanti silakan kalian mengisi Google Form evaluasi hasil yang akan Ibu share di WA Group. Kemudian nanti silakan kalian kerjakan, dikumpulkan maksimal jam 12, gitu ya. Sudah paham? Nanti linknya akan Bu Hesti kirim ke WA Group, gitu ya. Bu. Ya, baiklah anak-anak, marilah pertemuan pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini, marilah kita tutup. Semoga apa yang Bu Hesti sampaikan bisa membawa manfaat untuk kalian semua, bisa berdampak positif untuk kalian semua, sehingga kalian setelah lulus nanti bisa mantap memilih studi lanjut, kemudian memilih jurusan yang tepat, begitu ya. Kemudian tetap patuhi prokes, kalian tetap jaga jarak, jangan sampai kalian jaga kesehatan, kemudian untuk yang ingin bekerja nanti juga sesuai dengan yang dicita-citakan, begitu ya. Silahkan salah satu untuk dipimpin berdoa. Silakan untuk dipimpin berdoa. Teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Mari kita bersama-sama kita akhiri. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan menyampaikan materi tentang
disiplin diri dalam belajar. Gitu ya. Tetap semangat, semoga kalian selalu sehat, tetap patuhi prokes. Gitu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.